Aku akan segera memancing di sini. Ini merupakan salah satu pertunjukan saya bersama teman-teman di plot waktu di Jerman. Ini disaksikan oleh seluruh duta besar yang ada di Jerman. Saya lupa 30 atau 50, tapi satu yang pasti pada pertunjukan drama ini mereka pada gak ngerti karena kami membawakan dalam versi bahasa Batak. Hari ini kita belajar materi drama. Apa itu drama? Secara etimologi, akar kata itu drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang artinya berbuat, berlaku, bertindak, beraksi, dan semacam yang lainnya. Jadi kalau ada sering kita dengar action, itu bagian dari drama kalau dalam pertunjukan film. Seringkali kita dengar juga drama, kata-kata yang dekat dengan drama, teater, lakon, parodi, fragmen, dan semacamnya. Itu merujuk pada drama juga. Namun yang sama dengan drama adalah lakon, fragmen. Itu yang sama dengan drama. Sementara teater itu lebih ke gedungnya. Makanya kalau kita sering nonton film-film Romawi atau Yunani ada namanya amfiteater, itu merujuk kepada tempat. Jelas ya, teater tempat, drama itu adalah aksinya. Lalu menurut KBBI, seperti sudah kalian lihat di layar kalian, drama adalah syair atau prosa. Syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Syair atau prosa tapi harus dipentaskan. Kalau dia tidak dipentaskan berarti bukan drama. Mungkin barangkali begitu ya. Tapi kita lihat nanti. Nomor kedua, cerita yang melibatkan konflik yang disusun khusus untuk pertunjukan teater. Tetap kata kuncinya adalah pertunjukan. Sementara arti yang ketiga, drama artinya adalah kejadian yang menyedihkan. Maka jika sering kita lihat pertunjukan atau pertandingan bola, tiba-tiba di akhir menit timbul gol sehingga yang sempat menang menjadi kalah, itu disebut dramatis. Oke, sampai di sini saya pikir kalian sudah paham apa artinya drama. Sebelum kita kelanjutkan ke unsur-unsur drama dan sebagainya. Nah, struktur drama ada 6. Yang pertama prolog. Ini adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang disampaikan oleh dalang, narator, atau tokoh tertentu. Biasanya ini disampaikan oleh tokoh tertentu dari belakang layar atau dari balik pentas. Hanya suara aja yang muncul. Atau bisa juga dengan teknis-teknis yang lain. Yang kedua, epilog. Ini kata berisi simpulan atau amanat tentang isi keseluruhan naskah. Biasanya ini disampaikan oleh dalang atau narator. Tapi tidak selalu ada. Begitu ya. Yang ketiga, dialog. Dialog adalah percakapan antara tokoh dan tokoh pada naskah drama. Selain dialog ini, arti dialog di sini berarti adalah ucapan-ucapan yang ingin dilakonkan oleh tokoh. Artinya selain dialog juga ada juga kata-kata yang diperankan oleh seseorang, yaitu namanya monolog. Jika sebuah drama dipentaskan oleh seseorang, namanya monolog. Jika banyak orang menyampaikannya, itu namanya dialog. Dalam dialog itu sering kita melihat dalam kurung. Misalnya
sambil menangis, sambil tertawa, itu namanya kramagung. Jadi kalau ada nanti pertanyaan kramagung adalah aksi atau sikap yang mau disampaikan oleh pelakon. Dalam dialog ini terdirilah unsur-unsur yang lain, mulai dari orientasi, kompilasi, dan resolusi. Orientasi adalah menentukan aksi dalam waktu dan tempat, memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi cerita, mengajukan konflik yang ingin dikembangkan untuk cerita itu. Sementara kompilasi adalah pengembangan konfliknya sudah dikembangkan, ditunjukkan dengan sangat oleh pelaku utama. Di sini pelaku utama mulai menemukan rintangan, masalah, dan perjuangan untuk mengatasinya hingga pada akhirnya tokoh utama bisa mengatasinya. Itulah namanya resolusi. Struktur drama, yang pertama prolog, epilog, dialog. Dialog itu bisa bersifat monolog. Dalam dialog itu juga kadang ada kramagung. Nah, dalam dialog ini berarti dalam naskah itu perkembangan alurnya adalah dimulai dari orientasi, kompilasi, dan resolusi. Itulah dia struktur-struktur drama. Sekarang masuk kita ke bentuk-bentuk drama atau bahasa yang lebih sederhana, jenis-jenis drama. Ada banyak jenis drama, tapi kali ini kita spesifikasikan melalui ciri-ciri mendasarnya. Yang pertama, berdasarkan bentuk sastra cakapan. Artinya sastra cakapan berdasarkan isi bacanya itu, isi teksnya itu. Kalau isinya dominan puisi atau puitis, itu namanya drama puisi, yaitu sebagian besar dialognya disusun dalam bentuk puisi. Catat, dialog di sini bisa juga monolog. Pokoknya dialog bisa juga artinya monolog di sini kalau pelakonnya adalah satu orang. Yang kedua, drama prosa. Itu sebagian besar dialognya dalam bentuk prosa. Tidak usah kita bahas mendalam, kita lanjut yang kedua, berdasarkan sajian isinya. Artinya berdasarkan sajian isinya, bagaimana drama itu diawali kemudian diakhiri. Kalau dalam drama itu dominan duka, kesedihan, berakhir malapetaka, tak ada kegembiraan sedikit pun untuk pelaku utamanya. Happy ending katanya, atau happy ending, sad ending namanya, itu namanya tragedi. Yang kedua, komedi bersifat menghibur, walau begitu tetap ada pesan yang mau disampaikan. Mungkin kalau saat ini kita sering lihat stand up komedi, itu juga adalah drama, tapi dalam bentuk monolog. Itu monolog bersifat komedi. Yang terakhir, tragedi komedi. Udah pada tahu ya, gabungan dari kesedihan dan kegembiraan. Berarti tokoh utama menang dari sedih lalu bahagia. Yang ketiga, berdasarkan kuantitas cakapannya. Berarti berdasarkan kebanyakan dari cakapannya, kurang lebih begitu ya. Ada 3, yang pertama pantomim. Ini adalah drama tanpa kata. Ini hanya mengandalkan mimik saja. Pantomim yang terkenal sejauh ini adalah Milan Sladek dari Slovakia. Yang kedua, mini kata. Drama yang menggunakan sedikit kata. Yang ketiga, dialog monolog menggunakan banyak kata. Yang keempat, berdasarkan besarnya pengaruh seni lain. Yang pertama ada namanya opera. Ini kebanyakan menonjolkan nyanyian atau musik, di mana dialognya dinyanyikan, bukan disuarakan begitu saja. Selanjutnya sendera tari, ini menonjolkan drama dan tari. Ini seperti opera Batak lah ya. Opera Batak ini agak khusus, tidak menonjolkan nyanyian.
Yang terakhir tablo tanpa gerak dan tanpa dialog. Sungguh drama yang aneh sebenarnya. Sementara itu bentuk lainnya adalah drama absurd. Namanya absurd berarti sengaja mengabaikan melanggar konvensi tentang drama. Ini agak aneh. Yang kedua drama baca, hanya cocok dibacakan bukan dipentaskan. Yang ketiga drama berjuis, ini bertema tentang kaum-kaum bangsawan. Biasanya ini muncul pada abad yang ke-18. Yang keempat drama domestik, menceritakan kehidupan rakyat-rakyat biasa. Yang kelima drama duka, khusus menceritakan kejahatan atau keruntuhan tokoh utama. Ini bisa juga disebut sebagai tragedi. Yang keenam drama liturgis, ini digabungkan dengan acara kebaktian. Dan yang terakhir drama satu babak, ini drama yang sangat singkat. Temannya sangat kecil, pelakonannya juga biasanya minim. Drama satu babak ini sering kita kenal dengan fragmen. Ini drama yang sangat singkat, makanya namanya satu babak. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur drama. Sebagai teks, sebagai naskah, drama sebenarnya sama saja dengan karya yang lain. Novel bisa juga didramakan, kira-kira begitu. Artinya sebagai naskah dia tetap mempunyai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ekstrinsik berarti di luar naskah, berarti itu kepada kepengarangannya. Kalau pengarangnya berasal dari Batak, berarti karyanya biasanya mengandung budaya-budaya Batak atau setidaknya terpengaruh oleh budaya Batak. Itulah ekstrinsik, lebih kepada pengarangnya. Yang kita pelajari hari ini adalah intrinsik, yaitu yang pertama latar. Latar ini bisa tempat, bisa waktu, bisa suasana. Ini sangat dibutuhkan untuk pementasan. Yang kedua, penokohan, perwatakan. Yang sering kita dengar penokohan atau perwatakan selama ini adalah ada protagonista, antagonista, dan tokoh netral. Protagonista pro berarti disetujui, disukai. Ada antagonista anti berarti tidak disukai, berarti biasanya berkarakter jahat. Nah, dalam teks ini kita belajar ada 4 jenis tokoh. Yang pertama tokoh gagal atau tokoh badut. Tokoh ini mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain. Tapi fungsi dari tokoh gagal ini adalah untuk menegaskan dari tokoh lain itu. Artinya tanpa tokoh ini, tokoh lain itu tidak akan berhasil. B. Tokoh idaman. Mungkin ini lebih tepatnya protagonista. Tokoh ini berperan sebagai pahlawan dengan karakternya yang biasanya gagah dan semacamnya. Pokoknya dia diidamkan. Dia superhero. C. Tokoh statis. Ini tidak mengalami perkembangan apa-apa, tak ada perubahan. Kalau jahat, jahat aja terus. Kalau baik, baik aja terus. Kira-kira begitu. Dodol, tahu tokoh yang berkembang. Misalnya seorang tokoh berubah dari setia jadi berkhianat. Atau dari berkhianat menjadi setia. Ini agak netral. Kalau dia dari setia ke berkhianat, berarti dia disetujui. Berarti dia cenderung ke protagonista. Demikian sebaliknya. Ada 4 tadi ya. Yang ketiga, dialog. Dalam drama, percakapan atau dialog haruslah memenuhi 2 tuntutan, yaitu dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Dialog haruslah dipergunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu, apa yang sedang terjadi di luar panggung selama cerita itu berlangsung. Harus pula dapat mengungkapkan pikiran serta perasaan-perasaan para tokoh yang turut berperan di atas pentas. Dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Sebab jika drama diucapkan seperti sehari-hari, itu tidak akan didengarkan orang. Jadi dia harus dramatis. Jadi kalau sering kita dengar misalnya orang jangan terlalu drama kali, itu artinya jangan terlalu dilebay-lebay kali.
Yang mau saya bilangkan, dialog drama itu harus dibuat dilebih-lebihkan, tapi jangan jadi lebay. Yang keempat, tema. Ini adalah gagasan yang menjalin struktur isi drama. Tema dalam drama menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, pendidikan, dan semacam yang lainnya. Tentu yang terakhir adalah harus ada pesan yang disampaikan, yaitu melalui amanat, ajaran moral yang mau disampaikan. Seburuk-buruk apapun drama, tetap tujuannya adalah menyampaikan pesan. Kita masuk ke ciri kebahasaan dari teks drama. Ciri kebahasaan teks drama. Karena drama itu adalah percakapan, maka sudah tentu kata-kata yang ada di sana adalah kalimat-kalimat seru, suruhan, pertanyaan, bahkan sering sekali menggunakan kata-kata yang tidak baku. Itulah ciri yang pertama, yaitu kata-kata seru, kata suruhan, kata pertanyaan yang mau tidak mau akan terdapat di sana banyak kata-kata yang tidak baku. Nah, selain itu teks drama juga memiliki ciri-ciri kebahasaan, misalnya banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Sebelum, sekarang, setelah itu, sesudah itu, mula-mula, kemudian, selanjutnya, kira-kira begitu. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Merasakan, menginginkan, mengharapkan. Yang keempat, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya cantik, bersih, ganteng, gagah, kuat, dan sebagainya. Jadi ada 5 ciri kebahasaan yang sangat menonjol dalam teks drama. Yang pertama tadi, banyak menggunakan bahasa-bahasa percakapan sehingga ada kalimat-kalimat seru dan sudah pasti ada kata-kata tidak baku di sana. Dan keempat yang ini. Demikian dulu pembelajaran kita tentang teks drama. Sekian dan terima kasih.